Bab ke-235. Udara pagi menyusup pelan dari celah-celah jendela hotel, membawa aroma tanah basah dan embun dari hutan pinus di kejauhan. Matahari masih malas menampakkan diri, hanya mengirim bias cahaya lembut yang menyentuh tirai putih tipis di kamar. Cecil membuka matanya perlahan. Ranjang tempat ia berbaring masih hangat. Lengan Adam melingkar di pinggangnya. Napas pria itu teratur di tengkuknya. Ada sesuatu yang tenang dalam detik-detik hening itu, seolah dunia ikut menunduk menyaksikan dua jiwa yang akhirnya saling menyatu. Bukan hanya raga, tapi juga rasa. Ia tak bergerak. Hanya memejam lagi. Menikmati degup jantung Adam yang terasa dekat di punggungnya. Senyum-senyum sendiri. Suara Adam serak. Khas orang baru bangun tidur. Cecil menggigit bibirnya, malu tertangkap. Aish, siapa juga yang senyum-senyum sendiri? Minggir. Ah, aku mau bangun. Adam terkekeh kecil. Ia menarik Cecil lebih dekat. Wajahnya kini menempel di lekuk leher sang istri. Bentar lagi lah, masih pagi ini. Udah pagi, bukan masih pagi. Omel Cecil menepuk lengan Adam yang mengurung tubuhnya. Bangun. Adam hanya terkekeh pelan, sambil semakin mengeratkan. Cecil jeti dongkol. Hiih. Ia cubit saja lengan Adam. Aduh, sakit tahu. Sil. Keluh Adam menarik tangannya dan mengusap bagian yang kena cubit. Makanya jangan bandel. Dibilangin juga. Omel Cecil dengan muka masam. Ia menggeser tubuhnya dan duduk hendak beranjak. Tapi, ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian sensitifnya. Adam yang semula tersenyum dan hendak memejam lagi, seketika bangun dan panik. Ada apa? Kenapa lagi? Tanyanya cemas. Wow, Afif, sakit banget. Sakit. Keluh Cecil dengan wajah setengah menangis, setengah menahan sakit. Sakit? Yang mana sakit? Adam makin cemas saja. Dia melihat ke seluruh tubuh istrinya mencari mana yang luka. Cecil jeti sebal. Ia pukul saja Adam. Aduh, kok malah mukul sih? Bagian mana yang sakit? Ini karena ulah kamu, tahu? Adam makin bingung. Aku? Wajah yang bikin Cecil makin sebal. Sibal? Mana yang sakit? Ulang Adam lagi, masih dengan wajah cemas. Mata Cecil sembab menahan tangis, dan hidungnya memerah. Ia menunjuk ke bawah. Adam dengan polosnya mengikuti arah yang Cecil tunjuk. Wajah Adam masih bingung, nyelag. Tangannya meraba ruang kasur di antara kedua kaki Cecil. Ini. Hiih. Cecil kesal, ia sentuh tempat yang dia maksud. Oh, itu. Adam menahan senyumnya. Bisa gawat kalau Cecil sampai melihatnya tersenyum beneran. Bisa-bisa habis babak belur beneran. Oh, itu? Hanya itu? Adam menggaruk kepalanya. Ya kan? Kamu yang semalam minta lagi. Lagi. Harusnya jangan kamu turutin. Sakit banget tau. Kamu sendiri yang bilang sakitnya gak seberapa dibanding enaknya. Mata Cecil melebar sempurna. Kamu tuh, ya. Istri lagi ngeluh sakit. Masih aja nyalahin. Iya. Maaf. Ini aku udah bawain salep. Adam meraih tas kecilnya dan mengeluarkan salep dari sana. Kamu bahkan udah nyiapan salep. Sejak awal kamu emang udah ada niat nyiksa aku, kan? Adam hendak bersuara, tapi dia urungkan. Ia tahu, saatnya harus diam, dan membiarkan istrinya mengomel tanpa batas.
Udara pagi itu masih segar saat langkah kaki mereka menyusuri jalan setapak yang mengarah ke danau. Embun belum sepenuhnya menguap, rumput basah menempel di ujung sepatu sandal yang dikenakan Cecil. Adam menggenggam tangan istrinya erat. Sesekali memandang ke samping, menikmati ekspresi wajah Cecil yang, sepertinya, Adam tak mau menuliskan dalam deretan kata. Aku gak mau pulang. Nanti mama sama papa pasti ngeledekin. Celetuk Cecil tiba-tiba. Iya, gak pulang. Cecil menoleh sebal. Ini semua salahmu. Iya, maaf. Ya. Cecil memalingkan wajahnya, menghela napas berat. Ini sakit banget. Buat jalan aja susah. Mau ku gendong? Tawar Adam walau tak yakin. Cecil seketika menoleh. Di punggung, sakit. Enggak? Kini ia mengangaru kepalanya. Semakin tak yakin. Dan dia sangat hafal bagaimana Cecil bereaksi. Ya sakitlah. Habis dibenggang. Dibengangin lagi selangkanganku. Mata Cecil mendelik. Jetty, gendong depan. Ala bridle. Tawar Adam lagi sambil mengangkat tangan mempraktikkan. Cecil menggangkat tangan hendak memukul. Tapi, tak Jetty. Baiklah. Katanya dengan wajah gengsi. Oke. Adam langsung menggendong Cecil. Gadis itu, maksudnya, wanita yang tak lagi gadis itu merangkul leher Adam. Aku gak mau turun, biar aja capek. Iya. Sahut Adam dengan sabar. Hari ini, aku akan jadi Superman. Adam mulai melangkah. Di depan mereka, danau terlihat seperti kaca bening, memantulkan langit biru pucat dan awan tipis. Di pinggirannya ada bangku kayu, tempat favorit orang-orang yang ingin memulai pagi dengan tenang. Mereka duduk di sana, membiarkan keheningan menemaninya. Mau minum? Biar aku pesanin. Cecil menggeleng. Makan? Ada tempe kemul di sini. Enak. Cecil menggeleng. Adam melihat ke depan, memandang riak air yang tenang. Cecil menyandarkan kepala di bahu Adam. Aku lapar. Adam menoleh pelan, menahan senyumnya. Tadi ditawarin gak mau. Aku gak mau tempe kemul. Ya udah, kamu maunya apa? Cecil diam berpikir. Tak lama kemudian, mereka duduk di depan meja yang penuh makanan. Cecil mencomot tempe kemul dan mencocolnya ke sambal. Tadi, katanya gak mau tempe kemul, ini udah habis 5. Gumamnya. Berisik. Cecil tetap memakan tempe kemulnya, lalu menyeruput teh hangat. Habis ini mau kemana? Aku gak mau jalan-jalan. Masih sakit. Saya wajib buat keliling mau. Cecil berpikir sebentar, lalu mengganggu. Mereka lalu menyewa jeep untuk berkeliling di dataran tinggi. Melihat objek wisata alam dan membeli makan khas. Menjelang sore, mulai terasa dingin. Cecil juga sudah lelah. Mereka berhenti di sebuah tempat menginap yang kamarnya berupa deretan rumah kecil seperti gazebo. Dindingnya terbuat dari kaca yang ditutupi dengan tirai putih. View menghadap deretan pegunungan dan perkotaan di bawah sana. Nginep sini aja, ya. Cecil mengangguk samar. Setelah menyimpan bawaan di kamar, mereka duduk di teras kamar yang menghadap view yang indah. Indah banget. Adam menghirup udara segar. Besok kalau kita punya anak, kita bawa ke sini. Biar tahu tempat yang indah ini. Anak? Adam berdeham. Ya, buat percobaan bawa Zayan dulu deh. Ogah, bocah bandel kayak gitu. Adam tertawa. Dia gemesin loh. Cecil menatap sinis. Kamu masih punya hutang lipstik padaku. Kami kan udah ganti kemarin. Cecil cemberut. Adam jadi gemas, mencubit bibir manyunnya.
Di ujung jalan sana, terlihat dua orang pelayan datang membawa makanan dan minuman yang Adam pesan. Makan dulu. Di meja yang memisahkan keduanya, sudah terhidang soto, mie ayam dengan saus kacang dan sate 2 tusuk di atasnya. Ini enak banget loh, kata Adam sambil mengaduk mie. Udah pernah coba. Aku gak suka sama rasanya. Oke. Adam tersenyum, lalu mendorong tempe kemul ke arah Cecil. Kalau yang ini, pasti gak bisa kamu tolak. Cecil melirik, lalu menyomot dan meletakkan di atas sotonya. Mereka menikmati sambil berbincang hal yang ringan-ringan saja. Sampai malam menjelang masih nyaman melihat pemandangan di depan sana. Rasa dingin yang menyerang tak begitu dirisaukan. Dingin? Aku mau masuk dulu, ucap Cecil sambil memeluk diri sendiri. Aku habis kopi ini dulu, ya. Cecil sudah menghilang di balik pintu. Tinggallah Adam sendiri. Ia tersenyum, menikmati bahagia yang ia teguk baru saja. Ia berharap ini tak akan berakhir dan berubah begitu saja. Wanita yang dia cintai dalam diam, kini sudah jadi miliknya. Seutuhnya. Udah dingin banget. Masuk ajalah. Gumamnya meneguk kopinya sampai habis. Lalu ia melangkah sambil memeluk lengannya. Ceklek. Pintu terbuka. Loh, kok gelap? Apa dia langsung tidur? Gak kelihatan, kalau gini, Mah. Dia lalu menyalakan lampu hanya dengan tepukan tangan. Lampu di penginapan itu dengan sensor tepuk saja, dan tidak memakai saklar. Begitu lampu menyala, semua jadi terang benderang. Mata Adam seketika melebar sempurna, mulutnya bahkan membulat. Apa sih yang Adam lihat? Bab ke-236. Cecil baru saja masuk ke dalam kamar. Napasnya memburu, dadanya berdebar. Ngeselin banget. Kenapa aku sampai deg-degan kayak gini? Ia melihat sekeliling kamar, indah, hangat, dan wangi tipis aroma lavender. Kok jadi pengen sih? Apaan sih? Aku ini. Bab ke-236. Cecil baru saja masuk ke dalam kamar. Napasnya memburu, dadanya berdebar. Ngeselin banget. Kenapa aku sampai deg-degan kayak gini? Ia melihat sekeliling kamar, indah, hangat, dan wangi tipis aroma lavender. Kok jadi pengen sih? Apaan sih? Aku ini. Cecil mengipasi wajahnya. Lalu berjalan lebih ke dalam. Satu persatu tirai ia tutup sempurna. Terbayang saat pertama melakukannya dengan Adam. Pipi Cecil langsung memerah. Dia ngapain sih? Di luar kan dingin. Gerutunya. Ia terbayang lagi saat Adam menyentuhnya. Saat rasa nikmat yang mengaburkan peri datang bersamaan. Tubuh Cecil menggigil. Pengen banget. Beberapa saat kemudian. Ceklek. Pintu terbuka. Adam masuk dengan nafas yang sedikit memburu, menutup pintu sambil menggosok-gosok lengannya. Dingin banget di luar. Beneran? Kayak es batu. Ia menghentikan langkahnya. Karena kamar gelap. Setelah menepuk untuk menyalakan lampu, matanya menangkap Cecil yang berdiri di dekat jendela. Tubuh membelakangi cahaya lampu, mengenakan kemeja miliknya yang terlihat kebesaran, dan hanya itu. Tanpa celana yang membalut kaki jenjangnya yang putih. Rambutnya dibiarkan tergerai. Adam meneguk ludahnya. Belum-belum, dia sudah panas dingin. Ia berdeham karena terlalu gugup sekarang. Cecil menoleh cepat, lalu spontan membalik badan lagi. Mata Adam seketika membulat melebar. Istrinya terlihat sangat menggoda. Meski Cecil memakai kemeja, tetapi Adam sudah bisa melihat jelas setiap lekukan tubuhnya. Bahkan,
Putingnya pun terlihat samar-samar. Keluh! Setetes air liur melewati tenggorokannya dengan sangat susah. Edam mencoba menenangkan dadanya yang bergemuruh, lalu tersenyum samar. Kamu manggil-manggil aku di otak? Ya. Aku nyaut pakai firasat. Cecil mengerang pelan. Nyebelin. Edam mendekat perlahan. Pas banget. Apanya yang pas? Di luar dingin. Cetus Edam seraya melepas kaosnya. Kalau dingin ngapain lepas kaos? Kalau di dalam panas? Cecil mencebik. Kenapa pakai kemejaku? Ayo lepas. Suruh Edam dengan nada perintah bak kapten saja. Cecil malu. Dia sedikit meruntuki diri karena tadi merasa pengen banget dan memakai kemeja Edam tanpa pakaian dalam. Ia berlari kecil ke arah ranjang. Edam menahan senyum dan ikut berlari ke sana, seperti mendapat isyarat. Padahal tadi bilang sakit. Gumam Edam sambil menahan senyum. Apa sekarang sudah nggak sakit? Cecil mendengus, melirik tajam. Gak usah komentar. Katanya menarik Edam, hingga jatuh di atas tubuh Cecil. Lelaki itu tersenyum meledek. Apa sih? Senyum-senyum gitu? Kata Cecil mendelik. Apa aku cemberut? Aja. Goda Edam. Ia lalu berdiri. Bersenandung lagu India. Tangannya merentang seperti gaya Shah Rukh Khan. Mata Cecil melebar sempurna, mulutnya juga ikut membulat. Hih! Cecil melempar bantal ke arah Edam. Suaminya itu menangkap dan semakin bergaya dengan lagu yang dia nyanyikan. Mau tak mau, Cecil meledak tertawa. Dasar dokter gila! Edam menarik Cecil, walau merasa aneh, dia menurut juga, turun dari ranjang. Edam masih bersenandung lagu, Cecil memutar mata malas. Lalu mendorong tubuh Edam yang langsung jatuh di ranjang. Lelaki itu masih saja bernyanyi lagu India. Mengusap rambut Mbak Shah Rukh Khan saja. Kau gila, Dokter Edam. Cubit Cecil. Edam menarik selimut, menggerakkan tangannya dan mengalungkan selimut itu di balik punggung Cecil. Lalu menarik sampai istrinya itu ikut jatuh di atas tubuhnya. Ada Aam. Edam tertawa, ia mencium kening Cecil lembut. Ayo. Cecil mendongak, menatap mata Edam dengan mata melotot. Apa? Aku nggak mau diajakin nyanyi kayak gitu. Heran deh, kok kamu bisa hafal lagu Shah Rukh Khan itu? Edam tertawa kecil. Lapar enggak? Tanyanya seraya mengusap paha istrinya, naik sampai ke pinggang. Ia menyadari, Cecil bahkan tak memakai apapun. Matanya menyipit, sedangkan Cecil memelah. Kamu, diam. Potong Cecil merangkul bahu dan kepala Edam. Tahu-tahu, bibir keduanya sudah bertaut. Malam itu, mereka membungkus diri di bawah selimut. Tak selalu harus terburu dalam cinta yang baru dimulai. Tapi kehangatan tubuh mereka, tawa kecil, saling menggoda, dan pelukan erat menjadi pengingat. Rasa cinta tak hanya ada di tubuh, tapi juga dalam jeda-jeda hangat antara napas dan getar hati. Keesokan harinya, kendaraan yang mereka tumpangi membawa mereka turun dari penginapan menuju kota. Senyum Cecil tetap lekat meski tubuhnya masih agak pegal. Tapi Edam terus memijat pelan jemarinya, memperhatikannya seperti benda rapuh. Mereka tak langsung pulang ke rumah Papa Abimanyu, tapi ke rumah mamanya Edam. Assalamualaikum. Pintu terbuka. Mama Edam menyambut dengan wajah penuh kehangatan. Waalaikumsalam. Edam. Cecil. Alhamdulillah, Mama udah kangen banget. Kata Selin kalian lagi bulan madu. Mata Cecil sedikit melebar, terperangah mendengar ucapan mama mertuanya. Malu. Bisa-bisanya mamanya bilang sedang bulan madu. Apa mereka tahu kalau kami udah malam pertama? Astaga! Batin Cecil. Hahaha. Iya,
Ma, sengaja. Cari tempat yang dingin biar cepat jeti. Sahut Adam santai. Jawaban yang membuat mata Cecil semakin melebar. Adam! Pekiknya tertahan. Tangannya yang tersembunyi di balik punggung Adam mencubit pelan. Ya udah, sana istirahat. Ingat, istirahat ya. Jangan malah dilanjut. Goda mamanya Adam. Hari berikutnya, Cecil kembali ke kantor, mengenakan blus putih dan celana panjang. Wajahnya tetap ayu, tapi ada yang berubah. Sejak liburan, ia jadi lebih mudah tersenyum. Sampai-sampai, para karyawannya bergidik ngeri. Kenapa? Tuh, nggak tahu. Kok malah nakutin? Iya. Apa jangan-jangan kesambet dia dari dataran tinggi? Astagfirullah. Cecil yang mendengar samar, menghentikan langkahnya. Lalu menoleh. Para karyawan yang tadi bisik-bisik seketika pura-pura sibuk kerja. Cecil memutar mata malas, lalu masuk ke ruangannya. Ia sudah sibuk dengan laporan dan catatan di laptopnya. Sesekali, melirik pada gawai yang ia simpan di meja. Cecil melihat ponsel. Kosong. Tidak ada cat masuk. Dia mengerutkan dahi. Dasar, dokter gila. Sedari tadi ngapain aja, sih? Menit berlalu, ia melirik ponselnya lagi. Ini serius dia nggak kirim pesan. Nggak telepon. Cecil menarik napas dalam, lalu melihat penunjuk waktu. 11,55. Oke, sudah waktunya makan siang. Dia bahkan tak mengajakku makan siang bareng. Gumam wanita itu jengkel. Cecil sengaja melangkah ke klinik kantor. Dan di sanalah ia melihat pemandangan tak menyenangkan. Seorang pegawai perempuan berdiri terlalu dekat pada Adam. Tertawa genit. Menyentuh lengan Adam sambil pura-pura minta diperiksa denyut nadi. Dasar genit! Gumam Cecil dengan tangan terkepal. Ia lalu membuka pintu lebar-lebar dan berdeham. Adam menoleh, lalu tersenyum. Pegawai itu tampak kaget. Bu Cecil! Udah waktunya lunch. Kata Cecil datar. Ia melangkah maju. Mau lunch bareng? Masih lama? Tanya Cecil sambil menatap sini si pegawai yang terlihat canggung. Enggak. Ini pasien merasa pusing mual. Hamil. Mata pegawai itu membulat melebar. Enggak. Aku masih belum punya suami. Sahutnya menggeleng cepat. Maaf. Aku udah ngerasa baikan. Saya pamit dulu. Adam masih diam di tempat. Wajahnya geli setengah mati. Itu strategi yang agresif. Aku cuma tanya. Cecil menoleh tajam. Kalau kamu gatal, aku sunat 2 kali. Adam tertawa sambil menarik tubuh Cecil ke pelukannya. Enggak. Udah punya kamu. Enggak butuh yang lain. Wajah Cecil bersemu merah. Ayo makan. Nanti balik kerja. Bareng aja. Kenapa? Biar mereka menciut duluan karena yang berdiri di sampingku monster Cecil. Cecil mendelik. Kamu. Adam terkekeh pelan. Ayo. Siapa yang lebih dulu sampai ke cafe depan? Yang kalah traktir? Adam berlari duluan. Kamu. Gak punya uang aja nantangin. Cecil menyusul. Ku buat kau cuci piring.